Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD 3 Edelweiss Cantigi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke teman-teman, nah di video kali ini Pak Mansur akan menjelaskan tentang materi Al-Quran atau Usmani. Nah di semester 2 ini materinya ada 4 materi yang akan disampaikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah mat tabi'i, yang kedua mad wajib dan mad jaiz munfasil, yang ketiga adalah al atau asyamsiyah dan al qamariyah, yang keempat adalah waqaf atau tanda berhenti. Nah, pertama Pak Mansur akan menjelaskan tentang mat tabi'i. Mat tabi'i itu panjangnya 2 harokat. Contohnya, coba teman-teman buka Usmani 2 di halaman 18. Nah, kalau sudah ketemu, Pak Mansur akan jelaskan ya. Pertama nih, tentang mat tabi'i. Contohnya a, ba, ta. Nah, huruf mat tabi'i itu kan ada 3. Yang pertama alif, yang kedua iya, yang ketiga adalah waw. Di sini tadi contoh yang alif a gitu kan, a. Nah, setelah harokat fathah itu ada alifnya, atau sebelum alif harokat fathah. Yang kedua di halaman 19 yaitu huruf ya. Iya atau ya mati sebelumnya harokat kasroh. Atau harokat kasroh, setelahnya huruf iya mati. Contohnya i, bi, ti, fi. Nah, dan yang ketiga adalah waw. Waw mati atau waw sukun setelah harokat dhammah. Setelah harokat dhammah ada waw mati atau waw sukun. Contohnya u, bu, tu, su. Nah, sekarang Pak Mansur akan memberikan contoh. Coba teman-teman buka di halaman 22. Contohnya di halaman 22 atau di halaman 21 boleh. Tapi nah, contohnya di sini di halaman 21 sampai 24. Tapi Pak Mansur akan memberikan contoh di halaman 22 barisan pertama atau paling atas. Nah, di sini di halaman 22 ini Pak Mansur akan memberikan contoh di bagian pertama barisan paling atas. Nah, perhatikan ya, coba sambil dibuka teman-teman, sambil diperhatikan. Pak Mansur akan baca contoh yang alif. Zakaro. Z-nya panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena ada alif. Z berharokat fathah, setelahnya alif, maka Z-nya di sini dibaca panjang. Panjangnya 2 harokat. Zakaro. Nah, yang kedua adalah wa atau waw. Waw mati setelah harokat dhammah. Di sini zu atau za berharokat dhammah. Setelah dhammah ada waw mati atau waw sukun. Jadi zu dibaca panjang. Zu. Yazubu. Zubu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, dan yang ketiga iya mati setelah harokat kasroh. Contohnya lazizin. Zi harokat kasroh atau zal harokat kasroh, setelahnya ada ya sukun atau ya mati, maka ini namanya mat tabi'i. Lazizin, zizin, seperti itu ya. Yang terakhir fadha di sini namanya alif shogiroh. Alif shogiroh itu adalah alif kecil yang berdiri, harokatnya berdiri.
namanya alif shoghiroh. Fadza. Nah, coba lagi. Dzakara yadzubu ladzidzin. Fadza. Barisan yang kedua. Rasala yarumu hariqon taro. Nah, itu mungkin itu aja ya untuk materi mad tabi'i. Selanjutnya materi mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Coba teman-teman buka di halaman 27. Nah, di halaman 27 coba teman-teman lihat di bawah, paling bawah itu ada tanda miring yang tidak lurus, berarti panjang 2-3 kali panjang biasa. Artinya mad wajib muttasil ini panjangnya bisa 4-6 harokat. Nah, kalau ada bergaris miring seperti ini berarti panjangnya 4-6 harokat. Yuk kita coba lihat contohnya di atas. Ja'ah, ja'ah, dibaca ja'ah. Yang kedua, ma'un, dibaca ma'un, ma'un. Nah, coba perhatikan contohnya. Sawa'un alaihim inna arsalnaka. Kemudian falamma adaat. Nah, tadi yang dibaca panjang oleh Pak Mansur itu tanda mad jaiz, mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil. Nah, seperti itu ya. Nah, sampai ke bawah. Coba lagi Pak Mansur kasih contoh lagi. Barisan yang kedua. Kullama, ma panjang karena ada tandanya nih. Aldo, do-nya panjang karena ada tanda miring atau tidak lurus. Ini namanya tanda mad jaiz atau mad wajib. Aldo alahum. Coba lagi. Kullama adha'a lahum. Kemudian ma yakunu li panjang karena ada tanda. Nah, karena ada tandanya nih, maka dibaca 4 atau 6 harakat panjangnya. Ma yakunu li an aqula. Nah, mungkin itu aja materi tentang mad wajib dan mad jaiz. Teman-teman tinggal melihat tanda yang miring seperti harakat fathah itu tapi tidak lurus. Nah, kira-kira teman-teman udah paham dari sini panjang mad wajib dan mad jaiz. Nah, kemudian setelah itu Pak Mansur akan menjelaskan tentang al di halaman selanjutnya, halaman 28. Coba teman-teman lihat di halaman 28. Dan perhatikan tanda di bawah itu al selalu dibaca al. Kemudian yang kedua tidak dibaca ketika di tengah kata. Kemudian yang ketiga bertemu tasydid langsung dibaca masuk. Contohnya yang pertama al mulku yauma idzin. Coba lagi. Al mulku yauma idzin. Al malu wal banuna. Al tetap dibaca al malu wal banuna. Walaupun di sini di huruf alif tidak ada harakat fathah a, tetap kita dibaca al malu wal banuna. Nah, kemudian yang kedua
alif tidak dibaca ketika di tengah kata. Contoh barisan kedua, alifnya tidak dibaca. Wa wudi'al kitabu, ketika di tengah kata maka a tidak dibaca. Al kitabu a, jadi tidak boleh dibaca wa wudi'a al kitabu, jadi alnya tidak dibaca karena di depannya sudah ada kata atau sudah ada kalimat lain, yaitu wa wudi'a. Jadi cara bacanya wa wudi'al kitabu. Selanjutnya fatarol mujrimina, al mujrimina itu tidak dibaca fataro al mujrimina. Kenapa? Karena alif di sini ada di tengah kata atau di tengah kalimat. Maksudnya di tengah kalimat gimana? Setelah fataro al mujrimina, maka di sini a-nya tidak dibaca. Bagaimana cara membacanya? Fatarol mujrimina. Yang ketiga tasydid. Ketika bertemu tasydid, contohnya di barisan kelima. Wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha. Nah, di sini a atau alif tidak dibaca. Jadi tidak boleh dibaca wa asyamsi, wa asyamsi. Kenapa? Karena di sini alif ada setelah harokat waw atau berada di tengah kata. Berada di tengah kata, maka tidak boleh dibaca. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya wasyamsi wa duhaha. Terus di sampingnya lagi was-samaa'i wa ma banaha, was-samaa'i wa ma banaha. Nah, kemudian yang terakhir adalah waqaf atau berhenti di akhir kata. Waqaf, coba perhatikan, coba lihat teman-teman di barisan bawah itu ada pertama ada nomor 1, 2 dan 3. 1. Pada umumnya huruf terakhir dibaca sukun. Contoh barisan pertama, wa ma hum bimu'minina. Bimu'minina ketika diwaqaf maka dibaca bimu'minin. Nonnya disukunkan, maka dibaca bimu'minin. Kemudian yang kedua, warabbukal akram, warabbukal akramu. Akramu mim berharakat dhamma, ketika diwaqaf maka mimnya dibaca sukun, berarti dibaca warabbukal akram. Nah, kemudian yang kedua tadi huruf ta marbuto di akhir kata dibaca ha. Contoh yang barisan yang ketiga, sanad'u zabaniyah, zabaniyatah. Ketika diwaqaf seharusnya kan zabaniyat, tapi karena di sini taknya bulat, maka ini namanya tak marbutoh. Taknya bulat, maka ketika diwaqaf dibaca ha. Zabaniyah, zabaniyah. Terus di sampingnya kadzibatin khati'ah, khati'ah, khati'ah. Taknya dibaca ha. Nah, yang ketiga tanda fathatain. Fathatain di akhir kata dibaca panjang tanpa tanwin. Contohnya di barisan kelima, wan nazi'ati gharqa. Nah, gharqa di kalimat gharqon ketika diwaqaf maka dibaca panjang gharqa tanpa ditanwinkan. Awalnya dibaca gharqon, tapi kalau di waqaf maka dibaca gharqa. Wan nazi'ati gharqa.
wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa sabqan dibaca sabqa fal-mudabbirati amra wal-adiyati dhabha sadaqallahul azim. Ya, mungkin itu aja materi Al-Quran di semester 2 ini. Jadi tadi Pak Mansur sudah jelaskan dari mad tabi'i, mad wajib dan mad jaiz muttasil dan mad jaiz munfasil, lalu kemudian al, dan yang terakhir adalah waqaf atau berhenti di akhir kata. Ya, mungkin itu aja yang bisa Pak Mansur sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Mansur. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Oke, Pak Mansur akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.